Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Majalisus Saniyah, yaitu syarah terhadap Arba'in Nawawiyah. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalkan ada dari teman-teman yang memiliki kitab Majalisus Saniyah versi terbaru misalkan, yang model ketikan sekarang, yang hurufnya lebih terang, mohon untuk memberikan linknya di komentar, dan saya sangat mengucapkan banyak terima kasih sekali biar lebih terang. Ini mata juga udah rada-rada. Nah, sekarang di sini. Kemudian nomor ini juga nggak bisa jadi patokan karena setiap kitab nomornya beda-beda. Jadi harus disimak berurutan baru nggak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Qala ba'duhum. Qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama. Midarul islami ala hadisi innamal a'malu binniyah wa hadisil halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa hadisi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wa hadisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berkatalah sebahagian para ulama, midarul Islam, bermula poros Islam itu sabit di atas 4 hadis ini. Jadi midar itu poros atau sumbu atau putaran. Jadi kata sebahagian para ulama, Islam itu berporos dalam 4 hadis yang akan disebutkan ke depan. Artinya hampir semua bahagian-bahagian Islam itu terhubung dengan 4 hadis ini. Yang mana aja? Yang pertama, innamal a'malu binniyah. Hanya saja bermula segala amalan itu sesuai dengan niat. Itu hadis pertama yang menjadi poros Islam. Wa hadisil halalu bayyin, dan hadis bermula yang halal itu jelas, wal haram itu jelas, bayinon, wa bainahuma umurun mushtabihah, lanjutannya di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Jadi yang pertama hadis innamal a'malu binniyat, yang kedua hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang ketiga hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, bermula siman yang mengamalkan ia akan satu amal, laisa yang tidak ada di atasnya amal itu, amruna urusan kami atau perintah kami, fahuwa raddun maka amalan tersebut tertolak. Itu hadis ketiga. Dan hadis min husni islamil mar'i, sebahagian dari kebagusan Islam seseorang itu tarkuhu, meninggalkannya seseorang, mala yakni, akan sesuatu yang tidak penting ia akannya. 4 hadis inilah yang menjadi poros Islam menurut sebahagian para ulama. Fakullu wahidin minha rubu'ul Islam, maka bermula setiap satu hadis darinya 4 hadis itu rubu'ul Islam, seperempat Islam. Jadi ada 4 hadis berarti seperempat kali 4 jadilah Islam seutuhnya. Karena bab-bab ibadah semuanya berkaitan dengan niat. Tentunya dalam Islam tidak terlepas dari hal yang haram dan halal. Kemudian tentang masalah bid'ah nanti, tentang akhlak, husnil islamil mar'i. Wa qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama. Apa katanya? Law sannaftu mi'ata kitabin la bada'tu fi awwali kitabin bihadzal hadis. Law sannaftu, seandainya aku mengarang akan 100 kitab, la bada'tu, sungguh aku akan memulai fi awwali kulli kitabin, dalam awal setiap kitab, bihadzal hadis, dengan ini hadis. Andaikan saya mengarang menyusun 100 kitab, di awal setiap kitab pasti akan saya tuliskan ini hadis. Ini hadis yang mana maksudnya? Innamal a'malu binniyah, yaitu hadis innamal a'malu binniyah, hadis yang pertama yang ada dalam matan arba'in yang akan kita bahas. Wa huwa hadisun adhimun, dan dianya hadis innamal a'malu binniyah itu hadisun adhimun, hadis yang agung. Kana salafus shalihu yuhibbuna iftitaha musannafatihim, adalah ulama-ulama salaf yang saleh terdahulu, yuhibbun, mereka menyukai, iftitaha musannafatihim, menyukai oleh mereka, akan memulai, akan membuka karangan-karangan mereka, bihi, dengannya hadis. Jadi kalau kita baca karangan-karangan karya ulama zaman dahulu, di awalnya kebanyakan ada hadis innamal a'malu binniyat.
Nah, kenapa mereka memulai dengan hadis tersebut? Tanbihan ini. Tanbihan lit talibi ala husnin niyati wa ihtimamihi bidzalik. Tanbihan karena untuk memberitahukan lit talib bagi kepada para santri, para pencari ilmu, para pembaca kitab, tanbihan untuk memberitahukan kepada para talib ala husnin niyah terhadap bagusnya niat, wahtimamihi dan pentingnya wahtimamihi untuk memberitahukan bagi salib terhadap bagus niat, wahtimamihi dan untuk memberitahukan bagi pentingnya bagus, bagi mementingkannya si talib. Bagi mementingkannya si talib bidzalika dengannya bagus niat. Jadi sebagai informasi dari para musannef terhadap para santri bahwa pentingnya bagus niat, pentingnya bagaimana seorang santri itu memperhatikan bagusnya niat dalam segala hal. Wali annaha min ajli a'malil qulub wal ta'atil muta'alliqati biha wa 'alaiha midaruha. Dan karena bahwa sungguhnya niat itu min a'malil qulub, sebahagian dari min ajalli a'malil qulub, sebahagian dari semulia-mulia pekerjaan hati. Karena sesungguhnya niat itu sebahagian dari semulia-mulia pekerjaan hati dan sebahagian dari semulia-mulia taat. Jadi at-ta'atu ta'atah kepada amal. Karena sesungguhnya niat itu sebahagian dari semulia-mulia amal hati dan semulia-mulia ketaatan yang terhubung ianya ketaatan biha dengannya hati. Untuk menunjukkan bahwa taat itu amalan hati paling mulia, dan niat itu yaitu satu ketaatan yang memang tempatnya dalam hati. Karena niat tempatnya dalam hati, sepakat ulama. Wa 'alaiha midaruha, dan di atasnya hati itu porosnya niat. Ya. Qala Abu Ubaidah, berkatalah oleh Abu Ubaidah. Apa kata Abu Ubaidah? Laisa syai'un min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'a wa aghna wa aksara faidatan wa ablagha min hadzal hadis. Berkatalah oleh Abu Ubaidah, laisa syai'un, tidak adalah sesuatu, min akhbarin Nabi, dari kabar-kabar dari Nabi, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ajma' yang lebih lengkap, wa aghna yang lebih kaya, wa aksara yang lebih banyak faedahnya, nisbah faedah, wa ablagha dan lebih mubalaghah faedahnya min hadzal hadis, dari ini hadis. Jadi menurut Abu Ubaidah tidak ada hadis lain, hadis Nabi yang paling lengkap kandungannya, yang paling kaya faedahnya, paling banyak faedahnya dari hadis innamal a'malu binniyat tersebut. Karena dalam hadis innamal a'malu binniyat hampir semuanya, semua amalan yang butuh kepada niat ya butuh terhubung kepada hadis innamal a'malu binniyat. Wa qabla al-kalami alaihi natakallamu ala nuqtatin tata'allaku bitarjamati Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum berbicara kepadanya hadis, natakallamu kita berbicara ala nuqtah, atas satu titik, atas beberapa poin, tata'allaku yang terhubung ianya nuqtah bitarjamah dengan judul Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sebelum berbicara tentang hadis terlalu jauh, beliau pengen membahas sedikit tentang Sayyidina Umar. Kenapa? Karena hadis ini bersumber dari Sayyidina Umar. Jadi membahas dulu tentang beliau. Ya. Fa innahu sami'a hadzal hadisa min Rasulillah. Karena sesungguhnya Sayyidina Umar itu sami'a. Beliau telah mendengar akan ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena hadis ini sumbernya dari Sayyidina Umar, makanya harus membahas sedikit tentang Sayyidina Umar. Fanaqulu, maka kami katakan, kata Syekh Hijazi rahimahullah, kata beliau, fanaqulu laisa fis sahabah man ismuhu Umar bin Khattab illa huwa. Tidak adalah pada kalangan sahabat itu siman yang bermula namanya siman itu Umar bin Khattab illa huwa, kecuali beliau. Jadi yang namanya Umar bin Khattab ya beliau doang. Kalau Umar lain tentunya banyak. Nah, artinya Ibnul Khattab ini punya anak Umar satu doang barangkali ya.
Karena kalau yang nama Umar kan banyak, ada Umar bin As, ada. Jadi ya Umar bin Khattab nggak ada. Tidak ada pada golongan sahabat itu siman yang bermula namanya itu Umar ibnul Khattab, kecuali beliau. Wa huwa awaluman summiya bi amiril mu'minin. Dan dianya Umar itu awaluman. Awal-awal orang summiya yang dinamakan akan dianya bi amiril mu'minin alal umum, di atas umum. Jadi beliau itu orang yang pertama sekali disebut sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin secara umum. Ya, karena sebelumnya khalifah sebelumnya Abu Bakar tidak disebut dengan Amirul Mukminin, tapi khalifah Rasulullah. Samahu bidzalika Adi bin Hatim, menamakan akan beliau dengan demikian Amirul Mukminin oleh Adi bin Hatim, oleh Adi bin Hatim, Walubaid bin Rabi'ah, dan oleh Labid bin Rabi'ah, dan oleh Labid bin Rabi'ah hina wafada, ketika datanglah keduanya Adi bin Hatim dan Labid, alaihi kepadanya Umar minal Iraq, dari Iraq. Jadi ketika Hatim dan Labid datang kepada beliau berangkat dari Iraq sampai ke Madinah, ketika itu mereka berdua memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Amiral Mukminin. Waqila, dan dikatakan orang, Sammahu bihil Mughirah bin Syu'bah. Sammahu, menamakan akannya Sayyidina Umar bihi dengannya Amiral Mukminin oleh Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Ada juga yang menyatakan yang menamakan pertama sekali yaitu Mughirah bin Syu'bah. Waqila innahu radhiyallahu ta'ala anhu qala lin-nasi, dan dikatakan orang bahwa sungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ta'ala qala, berkata ianya beliau bagi manusia. Apa kata beliau? Antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian semua, antum bermula kalian semua itu orang yang beriman. Wa ana amirukum, dan saya ini amir kamu, saya ini pemimpin kamu. Nah, fasummiya, maka dinamakan akan dia Sayyidina Umar bi amiril mu'minin, maka ketika itu dinamakanlah dengan Amiril Mukminin. Ada yang bilang seperti itu. Wa kana qabla zalika yuqalu lahu ya khalifati Rasulillah. Dan adalah sebelum demikian itu dikatakan orang baginya Sayyidina Umar, panggilannya ya khalifati Rasulillah. Wahai pengganti dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ya khalifah Rasulullah. Nah, karena beliau menggantikan Abu Bakar berarti ya khalifati, wahai pengganti dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adalu an tilkal ibarah liutuliha. Maka berpalinglah mereka kaum muslimin dari demikian ibarat, itu ibarat ya khalifah liutuliha, karena panjangnya ibarat, panjang. Wa kanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafsin, dan memberi kunyah akannya Umar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafsin, dengan Abi Hafsin, kunyah yang diberikan oleh Nabi Abi Hafsin. Wal hafsul asadu, bermula hafaz itu asad, arti hafaz asad, singa. Bapak singa berarti. Wa kana sababu zalik ma ra'ahu minasyiddah, dan adalah sebab demikian itu yang melihat ia Nabi akannya minasyiddah, daripada keras. Nah, karena Sayyidina Umar ini agak keras, mungkin digelar dengan bapak singa. Kama rawahu Zaid bin Aslam an abihi, sebagaimana meriwayatkan akannya oleh Zaid bin Aslam dari bapaknya, annahu, bahwa sungguhnya bapaknya Zaid bin Aslam qala, berkata ia. Apa kata? Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari bapak beliau. Annahu, bahwa sungguhnya bapak beliau, bapak Zaid bin Aslam, berkata ia, Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yamsiku uzna farsi. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu yumsiku, memegang ia akan kuping kudanya. Jadi berdiri memegang ia akan kuping kudanya, bi ihdayadaihi, dengan salah satu dari dua tangannya, wa yumsiku bil ukhra uznahu, dan memegang ia dengan bil ukhra, dengan tangan yang lain, uznahu, akan kupingnya. Jadi Sayyidina Umar berdiri di pinggir kuda, satu tangan megang kuda, satu tangan megang kuping beliau sendiri. Summa yashubbu hatta yaq'uda alaih, summa yathibu, kemudian melompat ianya beliau hingga duduk ianya beliau di atasnya kuda. Ya, itu kuatnya hingga
melompat di atas punggung kuda. Wa kana mauliduhu radhiyallahu anhu ba'da amil fil bisalasata asyara sanatan. Dan adalah kelahirannya Umar radhiyallahu an itu sampai sesudah tahun gajah. Lahir sesudah tahun gajah bisalasata asyara sanatan dengan 13 tahun. 13 tahun sesudah peristiwa gajah. Wa asya salasan wa sittina sana. Hidup ianya beliau 60 tahun, 63 tahun. Jadi umurnya 63 tahun. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkatalah oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma kunna naqdiru ala an nusalliya 'indal Ka'bah. Tidaklah kami mampu untuk bahwa kami salat di sisi Ka'bah. Kami tidak mampu untuk salat di sisi Ka'bah hatta aslama Umar bin Al-Khattab, hingga masuk Islamlah oleh Umar bin Khattab. Falamma aslama qatala Quraisyan. Maka manakala Islam ianya Umar, qatala memerangi ia akan Quraisy. Hatta shalla 'indal Ka'bah, hingga salat ia di sisi Ka'bah, wa shallaina ma'ahu, dan kami salat bersamanya Umar di dekat Ka'bah. Nah, wa kana sababu islamihi anna ukhtahu bintal Khattab radhiyallahu anha zaujata Sa'id bin Zaid hadal asyarah kanat qad aslamat hiya wa zaujuha. Nah, wa kana sababu islamihi, dan adalah sebab Islamnya Umar itu anna ukhtahu, wah sungguh saudarinya beliau, apa adik apa kakak ini enggak jelas, adalah sebab Islamnya Umar itu buah sungguh saudaranya, saudara perempuannya. Siapa saudara perempuannya? Bintal Khattab, anak perempuan dari Al-Khattab radhiyallahu anha. Siapa beliau? Zaujata Sa'id bin Zaid, yaitu istrinya Sa'id bin Zaid. Zaujata Sa'id bin Zaid, yaitu istrinya Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Ahadil asyarah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Kanat qad aslamat hiya, ada ianya bintal Khattab itu qad aslamat, sungguh telah Islam ianya bintil Khattab telah Islam hiya penguat supaya bisa diataf dauju. Sungguh ada ianya beliau bintal Khattab itu sungguh telah masuk Islam hiya wa daujuha, masuk Islam pula oleh suaminya. Artinya katakanlah adik Sayyidina Umar, adik perempuan itu bersama suaminya masuk Islam. Fasami'a Umaru bidzalik, maka mendengar oleh Umar dengan demikian kisah masuk Islam adik beliau. Faqasadahuma liu'aqibahuma, maka bermaksud ia akan keduanya. Artinya datang ianya beliau kepada keduanya liu'aqibahuma, supaya menghukum akan keduanya. Wa qara'at alaihil Qur'an, maka membacakan ianya adik beliau alaihi kepadanya Umar Al-Qur'an, dibacakan Qur'an kepadanya. Fa'auqa Allahu fi qalbihil Islam, maka menjatuhkan oleh Allah dalam hatinya Umar akan Islam. Fa aslama, maka Islam ia. Summa ja'a ila Rasulillah, kemudian datang ianya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darin inda Safa, dalam satu rumah di dekat Safa. Nah, kemudian sesudah kejadian itu Umar berangkat menuju tempat Nabi di Safa. Fa adhara islamahu, maka memperlihatkan ia akan keislamannya. Fa qabbaral muslimun, maka bertakbirlah oleh kaum muslimin, farhan, karena gembira, bi islamihi, dengan keislamannya. Summa kharaja ila majami'i Quraisy, kemudian keluar ianya beliau kepada majami'i Quraisy, kepada tempat perkumpulan kaum Quraisy. Fanada bi islamihi, maka memberitahukan ia dengan keislamannya. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkatalah oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Nah, kana Islamu Umar fathan wahid, adalah Islam Umar itu satu fathan. Adalah Islam Umar itu satu fathan, satu penaklukan, satu kemenangan. Wa hijratuhu nusran, adalah hijrahnya Umar itu satu pertolongan, kemenangan. Wa imaratahu rahmatan, adalah kepemimpinannya Umar itu rahmah, satu rahmah lil muslimin, bagi kaum muslimin. Waluqiba bil faruqi aidan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Diberi gelar akan dianya Umar pula bil faruq, dengan al faruq.
Jadi kunyahnya Abu Hafsin, gelar beliau Al-Faruq. Kenapa? Karena di sini nggak ada perawinya ya, hadis umum begitu. Di qaulin Nabi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ianya akan kebenaran di atas lisannya Umar wa qalbihi, dan di atas hatinya beliau. Maka beliau digelar dengan Al-Faruq. Wa huwal Faruqu, dan dianya Sayyidina Umar itu Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Pembeda. Farraqa bainal haqqi wal batil, memisahkan ia antara kebenaran dan kebatilan. Wa kana min asyrafi Quraisyin fil jahiliyah wal Islam, dan ada ianya beliau itu bahagian dari orang-orang mulia Quraisy pada masa jahiliyah dan masa Islam. Artinya pada masa jahiliyah orang terhormat, ketika sudah masuk Islam pun menjadi orang yang terhormat. Wa bihi a'addallahu al-Islam, dan dengannya Sayyidina Umar memuliakan oleh Allah akan Islam. Liqaulin Nabi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Allahumma izzal Islam bi ahabbir apa? Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ya Allah, izzal Islam, muliakan olehmu akan Islam, bi ahabbir rajulaini, dengan secinta-cinta dari dua laki-laki kepadamu. Siapa dua laki-laki yang dimaksud? Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, atau Umar bin Hisham, atau Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Yani Aba Jahlin, Abu Jahal. Hadis. Katanya nggak ada asalnya hadis ini ya. Allahumma izzal Islam bi ahabir rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Hadis ada yang bilang hadis lemah. Macam-macam. Ada yang bilang hadis sahih. Ada yang protes, saya pernah mendengar emang orang protes hadis ini. Bagaimana Nabi mendoakan cuma, kenapa Nabi enggak mendoakan keduanya saja? Ya Allah, muliakan Islam dengan keduanya, misalkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ya, kenapa memilih-milih? Kenapa Nabi dalam berdoa memilih-milih misalkan? Wallahu alam, nanti kita cari jawabannya. Jadi Nabi dalam hadis ini menjelaskan Allahumma izzal Islam, ya Allah, muliakan olehmu akan Islam dengan yang tercinta dari dua laki-laki kepada engkau, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, yakni Abi Jahal. Wa syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masyahida kullaha, dan wa syahida, arti syahidah hadir ianya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyahid, akan perang, kullaha, seluruhnya perang. Wa kana syadidan 'alal kafirin wal munafiqin, dan ada ianya beliau itu syadidan, keras, alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir, wal munafikin, dan terhadap orang-orang yang munafik. Wa huwa ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah, dan dianya beliau itu salah satu dari 10 orang yang disaksikan bagi mereka dengan surga. Jadi salah satu dari 10 orang yang dikabarkan lagi akan masuk surga dalam hadis al-asyarah. Ahadul khulafa'ir rasyidin, dan dianya beliau itu salah satu dari khalifah-khalifah yang rasyid, khalifah kedua. Wa ahadu ashari Rasulillah, dan beliau itu ahadu, salah satu dari besan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menikah dengan anak Sayyidina Umar, yaitu Hafsah bin Umar binti Umar. Wa ahadu kubara'i ulama'i sahabah, dan beliau itu salah satu dari kubara, salah satu dari pembesar-pembesar dari ulama-ulama sahabat. Jadi salah satu ulama sahabat ya beliau, Sayyidina Umar. Rawalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ruwiyalahu
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsami'atin wa tis'atin wa salasuna hadisan. Diriwayatkan untuknya Umar dari Rasulullah. Diriwayatkan untuknya Umar dari Rasulullah. Maksudnya ada hadis-hadis yang sumbernya Umar bin Khattab, di mana beliau mengambil dari Nabi, ini diriwayatkan milik bagi beliau dari Rasulullah. Total hadis yang sumbernya dari Sayyidina Umar dan beliau mengambil dari Rasulullah itu diriwayatkan baginya akan 539. Nah, jadi hadis Sayyidina Umar yang sampai ke kita sekarang 539 hadis. Wa ajma'u ala kasrati ilmih, dan ijma'lah mereka di atas banyak ilmunya Sayyidina Umar. Wa wufuri fahmihi, ijma'lah mereka atas sempurna pemahamannya, wa zuhdihi atas zuhudnya, wa tawadu'ihi atas tawadu'nya beliau, wa rifqihi atas kasih sayangnya beliau, bil muslimin dengan kaum muslimin, wa insafihi ijma' mereka terhadap insafnya beliau, wa wuqufihi berhentinya beliau, ma'al haqqi bersama kebenaran. Artinya beliau selalu mengikuti kebenaran. Wa ta'dhimihi dan sepakatlah mereka atas memuliakannya beliau, asara Rasulillah akan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatihi dan atas sunnahnya Rasul, wa mutaba'atihi dan mengikutinya beliau lahu baginya Rasul, wa ihtimamihi dan mementingkannya beliau, bimasalihil muslimin dengan kemaslahatan kaum muslimin, wa ikramihi dan memuliakannya beliau, ahlal fadli akan orang-orang yang utama, wal khairi orang-orang yang lebih dan orang-orang yang lebih. Sepakatlah mereka semua atas banyak ilmu beliau, sempurna pemahamannya, zuhudnya, tawadhu'nya, kasih sayangnya terhadap kaum muslimin, insafnya beliau, berhentinya beliau bersama kebenaran, maksudnya selalu mendukung kebenaran, memuliakannya beliau akan asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnatahu memuliakannya beliau akan sunnahnya Nabi, mengikutinya beliau baginya Nabi, ihtimamihi mementingkannya beliau dengan kemaslahatan kaum muslimin, memuliakannya beliau akan orang-orang yang lebih, orang-orang yang berbuat baik. Nah, titik. Jadi banyak kisah tentang beliau. Secara umum seperti ini. Jadi nanti ada riwayat yang lain, beliau pernah juga memukul Abi Hurairah. Karena Abi Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis ketika itu, dipukul pakai tongkat. Ada cerita, macam-macam cerita. Nanti kita pelajari tentang kebenarannya. Nah, kita nggak pernah mengaji, kita kayak Sahih Bukhari itu penting banget kita baca sampai khatam. Banyak dalam kitab Sahih Bukhari hal-hal yang kita jarang mendengarnya, jarang dipublikasi. Nah, kita membaca sepintas doang. Wa manaqibuhu kasiratun, dan bermula kelebihan-kelebihan beliau itu kasiratun banyak banget. Minha sebahagian daripadanya manakib itu kisatu jariyatil jabal, kisatu sariyatil jabalil masyhurah, itu kisah pasukan bukit yang masyhur. Nah ya, udah 30 menit nih. Udah panjang, sampai di sini dulu. Kita kasih tanda berarti di wa manaqibuhu ini. Lanjutan insyaallah wa manaqibuhu. Ya, kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.